Makanya Nabi menyampaikan ayat ini kepada orang yang menikah. Pernikahanmu jangan sampai menghalangi kamu untuk berbuat ihsan pada kedua orang tuamu. Jangan sampai fokusmu membahagiakan anak dan istrimu, melupakan satu hal: membahagiakan ihsan pada kedua orang tua, yang sering kita lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa salawatullah wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Seseorang pernah datang kepada Abu Darda. Ia mengatakan, innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Saya punya seorang istri, tetapi ibu saya menyuruh saya untuk mentalaknya. Pertanyaan ini diajukan kepada Abu Darda, tentunya bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Maka mendengar pertanyaan ini, Abu Darda tidak menjawab berdasarkan apa yang ia pikirkan, tapi beliau kemudian menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menjawab dengan sabda Rasul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'ali dzalikal bab aw ihfadhu. Orang tua itu adalah bagian tengah pintu surga. Bila kamu mau, letakkanlah pintu itu atau engkau jaga. Setiap orang mungkin tidak menginginkan berada di posisi ini, memilih antara istri dengan ibunya. Dan Abu Darda pun tidak berani menjawab pertanyaan itu, kecuali beliau jawab berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjawab bukan berdasarkan hawa nafsunya. Dari sini kita mendapatkan keterangan kedua orang tua adalah bagian tengah pintu surga. Sehingga dalam keterangan lain, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, rogima anfuhu, rogima anfuhu, rogima anfuhu. 3 kali Nabi mengulang, sungguh celaka, atau sungguh hina, sungguh hina. Hingga ada orang yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa yang hina itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man adroka abawaihi ingdal kibari.
ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sudah lanjut usia, kemudian dia tidak mampu masuk surga karena kedua orang tuanya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Setelah Allah perintahkan hanya beribadah kepadanya, Allah merangkaikan perintah tersebut dengan kalimat wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ihsan sering diterjemah mudah berbuat baik. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, setidaknya beliau menyampaikan dua hal terkait dengan ihsan. Makna ihsan yang pertama, al-in'am alal ghairi. Seseorang memberi kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Kalau ini ditujukan pada kedua orang tua, berarti bagi seorang anak dia wajib memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada kedua orang tua. Sementara makna yang kedua, ihsan artinya fauqal adli, lebih dari adil. Sebagai gambaran makna kedua ini, ketika seseorang memberikan sesuatu pada orang lain lebih dari apa yang ia terima dari orang tersebut, berarti kalau ditujukan pada kedua orang tua, seorang anak dituntut memberikan lebih dari apa yang orang tua berikan. Ada hal yang unik ketika Rasulullah menyampaikan khutbah nikah. Beliau menyampaikan 3 ayat, salah satu di antaranya surah An-Nisa ayat yang pertama, di mana Allah berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Setelah Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, lalu Allah memerintahkan menjaga silaturahim. Di antara makna menjaga silaturahim adalah bagaimana seorang anak menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang hendak menikah? Karena kadangkala pernikahan membuat renggang hubungan seorang anak dengan kedua orang tua. Pernikahan kadang membuat renggang hubungan seorang adik dengan kakaknya. Bahkan bisa jadi akibat dari pernikahan orang menjadi jauh dari kedua orang tuanya. Yang hadir saat ini bisa jadi ada yang sudah menjadi seorang ayah, bahkan mungkin menjadi seorang kakek. Tapi hakikatnya kita adalah seorang anak. Di pundak kita perintah Allah wabil walidaini ihsana, perintah untuk membahagiakan kedua orang tua. Lalu kenapa disampaikan kepada orang yang mau nikah? Karena kadangkala intensitas ihsan pada orang tua justru terbatas ketika seorang sudah menyatakan atau memilih untuk menikah. Akibat dari pernikahan bisa jadi pindah domisili, apalagi seorang anak perempuan. Saya punya kawan, semenjak menikah dia sampaikan 15 tahun dia nggak pernah ketemu lagi dengan ibu bapaknya. Bahkan saya punya teman ngaji dulu, semenjak dia menikah mengikuti suaminya, itulah pertemuan yang terakhir dengan kedua orang tuanya. Hatta ketika ibunya meninggal dia tidak datang. Bahkan ketika kemarin bapaknya pun meninggal. Bahkan ketika stroke mungkin hampir 1 tahun pun tidak datang. Makanya Nabi menyampaikan ayat ini kepada orang yang menikah. Pernikahanmu jangan sampai menghalangi kamu untuk berbuat ihsan pada kedua orang tuamu.
Jangan sampai fokusmu membahagiakan anak dan istrimu melupakan satu hal. Membahagiakan ihsan pada kedua orang tua. Yang sering kita lupa. Beberapa waktu yang lalu, mungkin di Mekah Madinah saja tradisi ini tidak ada. Ada tradisi di Indonesia ini, setiap Idul Fitri, bahkan menjelang Idul Fitri orang mudik. Bahkan mungkin tidak terjadi, Pak, di negeri asalnya, di negeri Islam pertama kali muncul. Kalau di sana di Masjidil Haram, Pak, macetnya penuhnya orang. Kalau di kita di jalan. Bahkan hari pertama Idul Fitri, hari kedua, hari ketiga masih macet. Bisa jadi ada orang nyinyir, ngapain Idul Fitri orang pada macet-macet. Padahal di balik tradisi ini, kalau kita gali, Pak, ada satu nilai yang bisa jadi mendatangkan pahala dari Allah. Karena orang mudik bukan sekedar pulang kampung, Pak. Tapi orang mudik ke kampung halamannya, satu biasanya, karena ingin menemui kedua orang tuanya. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Walaupun ini tradisi, tapi ada nilai yang bisa jadi mendatangkan pahala. Pertama, bukankah ada hadis man zara akhan lahu fillah? Siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, nada munadin, malaikat itu mendoakan amtibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, malaikat mendoakan engkau sudah berbuat baik, dan baik pula perjalananmu, dan Allah menyiapkan tempat singgah bagimu di surga. Ini bukan hanya sekedar saudara yang kita kunjungi, tapi kedua orang tua, Pak. Karena biasanya kalau kedua orang tua sudah tidak ada, orang berhenti kok mudiknya. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang sudah tidak mudik lagi ke kampung halamannya. Kenapa? Sudah tidak ada orang tua. Maka mudik bukan sekedar tradisi, hemat kami. Tapi bagaimana kita melaksanakan firman Allah, ihsan pada orang tua. Apa bentuk ihsannya? Kita boleh tanya, siapa orang tua yang tidak bahagia di hari lebaran berkumpul dengan anak dan cucunya? Yang ditunggu oleh orang tua bukan apa yang dibawa oleh anak, Pak, tapi kedatangan anak-anak dan cucunya. Itulah yang membuat mereka bahagia. Kadang menangis seorang bapak, seorang ibu, ketika di hari bahagia mereka tidak datang. Bahkan bukan hanya di film, Pak, aslinya memang ada, karena kami sendiri pernah mengalami. 3 hari sebelum hari raya, kakek kami sudah duduk setiap 3:30 pagi di depan rumah menunggu anak-anaknya pulang. Dulu belum ada telepon, belum ada WA. Ternyata sampai hari H anaknya nggak pulang. Mungkin tahun depan pulang, ternyata tahun depan pun nggak pulang. Kami bukan tidak mau pulang, Pak, tidak punya ongkos biasanya. Kadang-kadang ini jadi alasan. Bahkan saya ada tetangga, ibunya nelpon, nak, kamu nggak pulang lebaran ini? Dia jawab, macet mah. Tahun yang lalu pun 28 jam. Nanti saja akhir tahun mungkin pas liburan anak-anak saya pulang. Ya kalau kamu sudah nggak rindu sama ibu kamu, nggak apa-apa. Dah gitu saja. Ternyata belum sampai akhir tahun ibundanya meninggal. Karena kadangkala, Pak, ketika kedua orang tua masih ada, kadang belum terpikir, Pak, untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kedua orang tua. Tapi baru timbul cita-cita mulia, Pak, ketika kedua orang tua sudah tidak ada. Maka bahagia bagi kita yang masih kedua orang tuanya masih ada, atau salah satu di antara keduanya. Karena orang tua adalah ausatu abwabil jannah, bagian tengah pintu surga. Jangan sampai kita kehilangan bagian paling mulia di pintu surga ini karena kita tidak mau membuat ihsan pada orang tua.
Yang unik tadi kami sampaikan makna ihsan. Yang kedua, fauqal adli, lebih dari adil ihsan itu, yaitu memberikan sesuatu lebih dari apa yang mereka berikan pada kita. Kenapa kepada orang tua Quran menggunakan kalimat ihsan? Karena bisa jadi ada seorang anak dari sejak kecil dia tak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Bisa jadi karena perceraian, sejak kecil dia tak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Jangankan kasih sayang Pak, sepeser nafkah pun dia nggak pernah terima dari bapaknya. Atau bisa jadi dari sejak kecil ibunya ada tapi tak pernah merasakan kasih sayang dari ibundanya. Pertanyaannya, bila satu saat dia tumbuh dewasa, dia bertemu dengan bapaknya sudah lanjut usia, masih maukah dia memuliakan, membahagiakan kedua orang tuanya? Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan ada satu berita di mana seorang anak SMP mengurus seorang ayahnya sendirian, katanya. Dari mulai sakit hingga wafatnya sendirian. Walaupun pada akhirnya diklarifikasi, sebetulnya dia bukan anak satu-satunya. Sebelumnya dia sudah punya anak 4. Tetapi si anak terakhir ini merasa saudara-saudaranya tidak memperdulikan lagi ketika bapaknya sakit. Ternyata ketika ditanya, hal itu dilakukan karena mereka merasa tersakiti oleh ayahnya, merasa tidak diurus oleh ayahnya, sehingga ketika ayahnya sakit biarin saja. Bahkan saya punya kawan ketika diberitahu bapaknya tengah stroke, paruh badannya sudah tidak berfungsi, apa yang keluar dari lisannya? Kalau bahasa Sunda antepkeun sina modar sekalian. Biarin sina mati, seperti biarin mati sekalian. Kenapa keluar kalimat ini, Pak? Yang mungkin bagi kita mendengarnya tidak enak diucapkan oleh seorang anak pada seorang bapaknya. Karena sakit hati dari kecil dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Karena ketika dulu dia SD kelas 3, saya masih ingat bapaknya menikah lagi. Dan sejak itulah udah ditinggalin saja Pak, tidak diberi nafkah. Sampai ibunya harus seorang diri membesarkan 3 orang anak saat itu. Maka ketika dia dewasa, bapaknya sakit-sakitan sudah gak peduli pada anak. Tapi kalau kita kembali kepada Quran Pak, disinilah kenapa di antara rahasia Allah menggunakan kalimat wabil walidaini ihsana, yang dari salah satu maknanya fauqal adli, lebih dari adil. Karena bisa jadi ada seorang anak di posisi semacam ini, maka ketika anak di posisi ini, dia tetap akan ihsan pada kedua orang tua. Karena berbuat ihsan, membahagiakan orang tua, bukan karena semata-mata jasa, tapi karena ini perintah Allah. Asma binti Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku datang menemui aku dan dia ingin aku berbuat baik kepadanya, sedangkan wahia musyrikah, dia seorang musyrik di zaman Rasul itu. Beliau bertanya, apa asilu ummi, apa saya harus berbuat baik buat ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Sili ummaki, berbuat baiklah kepada ibumu meskipun dia seorang kafir sekalipun. Kenapa? Karena ihsan pada orang tua bukan semata-mata karena jasa, tapi inilah perintah Allah. Pantas Nabi mengatakan tadi, al-walid awsatu abwabil jannah. Karena orang tua adalah bagian tengah pintu surga, di mana kita dituntut ihsan kepadanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, beliau pernah meriwayatkan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'a rajulun min Bani Salamah. Ketika kami tengah bersama Rasul, datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawaya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Apakah masih tersisa kebaikan yang saya bisa lakukan buat kedua orang tua saya yang sudah tidak ada? Tadi saya sampaikan, kadang ketika kedua orang tua masih ada, seolah kita nggak punya waktu buat kedua orang tua. Bahkan kita lebih sering ketemu dengan orang tua, orang bapak orang lain, ibu orang lain daripada ibu dan bapak kita sendiri. Bahkan sekedar 1 tahun sekali saja, seolah-olah kita nggak punya waktu. Tapi justru ketika sudah wafat, banyak cita-cita mulia lahir di benak kita, ingin kita lakukan buat kedua orang tua. Tapi sayangnya kedua orang tuanya sudah tidak ada. Hal ini pula yang bisa jadi mendorong seorang sahabat ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah masih tersisa kebaikan yang saya bisa lakukan buat kedua orang tua saya yang sudah tidak ada, yang sudah wafat?" Qala na'am, beliau menjawab, ya. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kau senantiasa doakan kedua orang tuamu dan mohonkan ampun buat kedua orang tuamu. Kemudian wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Engkau tunaikan janji-janji mereka setelah mereka tidak ada. Ada juga yang mengartikan bila orang tuamu punya kebaikan, maka sebagai wujud cintamu kepada kedua orang tua, lanjutkan kebaikan kedua orang tua. Apalagi bila itu berupa janji-janji baik. Kemudian wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima. Sambungkan silaturahim, sambungkan kebaikan kepada orang-orang yang gak akan tersambung kecuali karena kedua orang tua. Makanya dalam kesempatan lain Rasul pernah mengatakan, al-khalah bimanzilatil bibi sekedudukan dengan ibu bila ibu sudah tidak ada. Maka bila engkau cinta, sayang pada orang tuamu, lakukan kebaikan kepada saudara-saudara ayah dan ibu. Dan yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, engkau muliakan sahabat-sahabat dari kedua orang tuamu. Sebagai penutup, ada satu riwayat yang menggambarkan bagaimana amal soleh Ibnu Umar radhiyallahu an yang ia lakukan yang menjadi kebaikan juga buat orang tuanya. Satu saat Ibnu Umar pernah melakukan perjalanan menuju Mekah. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang Arab Badui. Kemudian ia mengatakan, "Alasta Fulan ibnu Fulan? Bukankah engkau si Fulan bin Fulan?" Maka orang ini mengatakan, "Bala, iya." Maka Ibnu Umar turun dari kendaraannya dan mengatakan, "Ambil kendaraanku ini buat kamu." Lalu beliau membuka sorban yang mengikat kepalanya, kenakan sorban ini di kepala. Ternyata tindakan Ibnu Umar ini menimbulkan pertanyaan sahabatnya, "Wahai Ibnu Umar, kenapa engkau melakukan hal semacam itu? Bukankah orang Arab Badui ini diberi 1 dirham 2 dirham pun mereka sudah berterima kasih? Tapi engkau berikan kendaraanmu, engkau berikan pula sorban." Apa jawaban beliau? Dia adalah putra dari sahabat ayahku, Umar bin Khattab. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, "Inna min abaril birri an yasila rajulu ahla wudi abihi ba'da an yuwaliya." Di antara kebaikan yang terbaik adalah seseorang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menjadi sahabat dari kedua orang tuanya setelah mereka tidak ada. Ini diantara wujud ihsan seorang Ibnu Umar kepada ayahnya yang telah wafat. Semoga bagi kita sebagai seorang anak bersyukur ketika kedua orang tua kita masih ada atau salah satu diantaranya masih ada,
maka jadikan mereka peluang surga bagi kita. Bila sudah tidak ada, tentunya mudah-mudahan nasihat Rasul pada seorang laki-laki Bani Salamah tadi menjadi opsi bagi kita untuk ihsan pada kedua orang tua yang sudah tidak ada. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safnya untuk diluruskan, dirapatkan. Saf yang masih kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى اللهم صل اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.